Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, maaf, 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 maaf. Oke, baik. Selamat datang Mbak Hima. Aduh, suaranya kok kurang terdengar ya. Oke, coba teman-teman boleh dibantu suara Mila dan juga suara Mbak Hima terdengar dengan jelas. Oke. Tapi suaranya Mbak Mila kurang terdengar di aku. Oh gitu, bentar. Cek, ini sudah terdengar. Iya. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ya, sahabat Mbak Hima ya di berada. Alhamdulillah di sore hari ini kita dan juga belajar bersama, bertumbuh bersama. Kami di Ibu Profesional, di Profesional sedang mendapatkan tugas perkuliahan ya, berkarya dengan cara membagikan ilmu yang ya, dari background masing-masing. Nah, setiap orang potensi dan karya untuk bisa dibagikan. Dan sore hari ini menyimak bersama semua dan mendengarkan materi dari Mbak Hima, gitu ya. Beliau part dari trainer membaca nyari, dan ini buat Mila nih Mbak Hima sesuatu yang baru gitu ya, selain memang bekal untuk nanti ketika punya anak begitu ya, ketika punya anak ini juga menjadi referensi bagi para bunda-bunda yang sudah menikah, punya anak, dan gimana caranya menumbuhkan minat baca putra putrinya gitu ya. Langsung saja selama 30 menit kita akan simak bersama dengan Mbak Himatun Nawifah dari Profesional Depok. Mbak, Baik, terima kasih Mbak Mila kesempatannya sore hari ini. Saya bisa sharing ya tentang manfaat dan tips read aloud atau membacakan nyaring pada anak usia dini. Eh, Read aloud ini adalah aktivitas yang sangat seru ya. Hampir semua orang bisa melakukannya dan saya bersama anak-anak saya tuh sangat senang berbinar-binar gitu kalau melakukan aktivitas ini. Alhamdulillah ini sudah saya lakukan ya dari anak-anak masih kecil. Kebetulan anak saya sekarang usianya 8 tahun. Ibaratnya udah bisa membaca buku, dan yang kedua itu kembar Mbak Mila, usianya 6,5 tahun. Alhamdulillah udah bisa membaca buku semuanya. Saya melakukannya memang dari mereka kecil, saya bacakan buku. Pada waktu itu belum tahu itu kalau aktivitas yang aku lakukan adalah aktivitas read aloud. Jadi ya aku bacakan buku aja kayak gitu. Dan alhamdulillah manfaatnya luar biasa. Walaupun sudah bisa membaca buku, tetap saya lakukan terus. Katanya ini untuk mempertahankan minat baca gitu. Karena kalau usia makin besar, itu kadang-kadang minat bacanya mulai menurun nih. Waktu bayi iya, mungkin seneng banget dibacain buku, bahkan mamanya lagi masak, ma bacain buku, bun bun bacain buku, lagi apa bacain buku dong gitu kan. Tapi ketika masuk usia sekolah kadang mulai menurun lagi nih minat bacanya, maka saya berkomitmen kepada mereka, pokoknya 15 menit setiap hari harus saya bacakan buku meskipun mereka sudah bisa baca buku sendiri ya. iya. Jadi Dan ada panduan dari kita sebenarnya memberikan waktu 15 menit sehari gitu Mbak ya. iya, minimal itu 15 menit sehari. Ya, simpel banget ya, sederhana banget gitu ya. Sebuah orang pasti bisa lah melakukan ini karena kan semua orang bisa baca buku gitu ya. Unsur-unsur membacakan nyaring itu cuma ada yang mau membacakan buku, ada sesuatu yang dibaca. Nggak harus buku sih, kemasan jajan atau apapun bisa dijadikan read aloud, aktivitas read aloud gitu. Jadi sederhana banget sebenarnya. Tapi manfaatnya nih yang luar biasa kayak gitu ya.
saya pun sudah merasakannya gitu ya, manfaat-manfaat dari membacakan nyaring ini sangat luar biasa, padahal aktivitasnya sangat sederhana, semua orang bisa melakukannya, nggak harus butuh biaya mahal untuk melakukannya. Manfaatnya kalau adalah bisa mengoptimalkan otak anak, apalagi bayi ya, yang ketika baru lahir itu serabut serabut di otaknya itu belum tersambung gitu ya, belum saling terhubung. Nah, maka butuh rangsangan nih agar serabut itu bisa tersambung. Nah, itu read a lot ini bisa dijadikan salah satu gitu ya, rangsangan agar itu serabut otak tersambung, dan ini bisa dilakukan dari bayi sejak lahir dan harus dilakukan secara rutin gitu. Itu untuk meningkatkan perkembangan otak agar lebih optimal. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk meningkatkan kemampuan mendengar pada anak itu kalau bayi ya, karena bayi waktu lahir di dalam kandungan sebenarnya sudah bisa dibacakan buku nih Mbak Mila. Nanti kalau sudah ini dari dalam kandungan bisa dibacain buku, karena ternyata bayi itu pendengarannya sudah aktif meskipun udah masih di dalam kandungan. Jadi bisa dibacakan buku. Selain itu bisa mengenal suara ayah bundanya biar bisa lebih akrab, nanti ketika lahir sudah kenal nih suaranya siapa ini gitu. Lalu manfaatnya adalah jelas meningkatkan minat baca ya. Karena apa? Karena ketika kita membacakan buku itu sebenarnya kita telah memberikan contoh kepada anak bahwa aktivitas ini tuh menyenangkan. Bunda suka loh baca buku. Anak juga merasakan, oh bundaku tuh suka baca buku. Padahal belum tentu juga. Tapi karena dia merasakan nyaman ketika membaca buku bersama anak dengan suara yang jelas, intonasi yang pas, terus dengan ya seperti seru gitu ya, apalagi pemilihan bukunya tepat, itu membuat anak merasakan bahwa aktivitas membaca buku itu aktivitas yang menyenangkan. Nanti aku pengen bisa membaca buku, ada motivasi seperti itu. Karena pengalaman yang ditangkap, aktivitas ini aktivitas yang seru. Kadang-kadang nih ya, orang tua ada banyak yang kurang pas. Ketika dari kecil belum pernah dikenalkan buku, lalu sekolah langsung belajar baca tulis. Yang dia rasakan apa? Belajar itu nggak enak, membaca buku nggak enak, apalagi di buku sekolah teksnya kan lebih banyak gitu ya daripada gambar. Ya pasti kurang menarik lah buat anak-anak gitu. Sehingga sebenarnya sebelum anak itu bisa membaca, sebaiknya tumbuhkan minat membacanya dulu, baru nanti belajar membaca. Biasanya akan mengikuti. Ini pengalaman saya juga ya, dari anak-anak saya itu waktu kecil jarang, belum pernah aku ajarin membaca buku, cuma main-main saja. Ketika dia sudah sadar fonem ya, ini saya kasih tahu sedikit ketika membaca buku. Kadang saya bacain dengan saya tunjuk, ini misalnya ada tulisan balon, ini balon, ini ternyata itu mempengaruhi dia ya. Ketika saat dia belajar membaca, oh ternyata lebih mudah pada saat dia sudah siap. Oh tiba-tiba dia cepat gitu, walaupun mereka hanya belajar sama saya yang sederhana gitu ya, nggak ada aktivitas yang maksudnya belajar menulis gitu-gitu tuh, tapi itu mempermudah mereka semuanya belajar membaca karena memang dari kecil sudah terpapar dengan buku-buku bacaan. Makanya ini anak-anak ketika sekolah usia kelas SD itu kan sebenarnya sudah bisa baca dan tentunya bisa memahami. Tapi ternyata meskipun udah bisa baca, belum tentu bisa memahami teks gitu. Yaitu karena kurang terlatih gitu. Karena ternyata membaca buku itu memang butuh latihan, tidak secara tiba-tiba kayak gitu. Jadi yang kita tekankan ya tumbuhkan minat baca dulu, baru belajar membaca. Terus membacakan nyaring, manfaatnya adalah
meningkatkan atau menambah kosakata pada anak. Nah, apalagi pada waktu bayi ini sangat butuh sekali kosakata untuk apa? Yaitu untuk belajar berbicaranya dia nanti. Begitu juga pada anak yang lebih besar nanti akan membantu proses belajar membacanya. Anak-anak itu kan kalau belajar kalau apa dia bacain buku dia tidak hanya mengenal bahasa lisan saja tapi juga mengenal bahasa tulis karena kadang-kadang kan berbeda ya bahasa tulis sama bahasa lisan sehingga kalau dia sudah akrab atau familiar dengan bahasa-bahasa buku ini juga sangat mudah nanti belajar membacanya gitu. Terus bisa melatih rentang konsentrasi. Wah, ini banyak sekali ibu-ibu yang biasanya tuh bilang gini, anakku tuh nggak betah kalau belajar konsentrasinya cuma sedikit, segini baru belajar 5 menit udah bilang pusing, udah bilang ini gitu ya. Itu karena kurang terlatih gitu. Kalau kita sering membacakan buku, itu anak akan terdorong untuk konsentrasi. Apalagi kalau mamanya membacakannya sangat menarik, seru gitu ya. Pasti anak akan fokus. Nah, pemilihan buku ini sangat tepat. Cari buku yang menarik biar anak betah gitu ketika dibacain buku. Jadi kalau sudah seneng buku nih ya, seperti yang saya ceritakan tadi, anak-anak itu malah yang akan minta, bukan kita yang minta, adik dibacain buku yuk. Enggak, mas kalau sudah suka buku malah anak-anak yang akan minta dibacain buku terus-terusan. Bahkan nggak peduli kita lagi makan, mau bacain buku, lagi kita udah ngantuk-ngantuk, bacain buku, kayak gitu. Nah, terus lanjutnya adalah anak yang sering dibacain buku, dia akan kenal apa konsep buku. Dia udah tahu bahwa buku itu dibaca dari kiri ke kanan, bolak-baliknya. Terus dia udah paham apa gambar-gambar di buku, terus bisa meningkatkan imajinasi, pengetahuannya, bahkan anak yang sering dibacain buku tuh seperti tadi ya perbendaharaan katanya tambah naik, tambah banyak, maka bisa mengurangi speech delay, keterlambatan bicara. Itu mungkin kalau ada teman-teman yang anakku kok usia segini belum bisa ngomong nih, bisa dirangsang dengan atau diterapi dengan sering membacakan buku. Itu ya dari situ udah banyak banget kan ya Mbak manfaatnya. Jadi rugi sekali kalau kita punya anak yang masih kecil-kecil nih, ayo kita bacain buku. Jangan kalaupun belum apa usia udah SD nih Mbak, anakku udah SMP, ya udah sekarang kita bacain buku, jangan ditunda-tunda lagi. Karena udah banyak sekarang itu SMA yang mau membacakan nyaring kepada anak-anak. Padahal kan mereka udah besar, udah bisa membaca gitu. Tetap dilakukan karena memang kalau kita bisa membacakannya dengan baik, itu bisa menumbuhkan minat membaca anak gitu. Sekarang apa nih tipsnya ya? Tips membacakan nyaring gitu. Ternyata membaca nyaring itu ada persiapannya. Tidak langsung membacakan buku. Harus ada persiapannya, ada tahap-tahapan sebelum membacakan nyaring, terus apa saat membaca nyaring kita harus bagaimana dan setelah membacanya itu apa yang harus kita lakukan. Nah, apa persiapannya tentu kita harus tahu nih tujuan kita membacakan buku untuk apa gitu. Kalau memang ini bayi mungkin tujuannya supaya melatih pendengaran gitu ya. Karena nggak mungkin kan kita nggak bacain buku bayi untuk pengetahuan kan belum ya. Kalau bayi berarti untuk pendengaran saja. Jadi kita pemilihan bukunya juga harus tepat nih buku-bukunya. Buku-bukunya bisa dicari buku-buku yang gambarnya lebih banyak dibandingkan dengan tulisan-tulisannya. Seperti buku apa ya? Mungkin teman-teman sudah tahu ya buku Halo Balita atau buku saya ada nih buku NBI Balita nih gambarnya kan lebih banyak ya full gambar tapi tulisannya cuma sedikit gitu dan ini kan
anak-anak yang masih bayi itu kan dia sebagai pendengar dia nggak membaca tulisan, dia hanya fokus pada gambar. Jadi jangan kaget ketika kita bacakan buku kepada anak kecil, ih adik kok malah ini lo lihat tulisannya gitu. Adiknya cuma pengen balik-balik kalau nggak nanya semua gambar ini apa gitu kan biasanya kalau anak kecil. Dan itu boleh direspon ya ketika membacakan nyaring, itu nggak harus satu buku selesai gitu, nggak. Kalau anaknya masih kecil ditunggu dulu nih responnya. Kalau dia nggak nanya malah seharusnya kita yang nanya, dek ini apa dek, gambar apa ini dek gitu. Nah bukan langsung, kalau dulu saya kayak gitu ya, sekalinya baca buku saya bacain aja ini saya pikir nanti dia akan paham sendiri gitu. Oh ternyata bukan gitu caranya, tapi kita lebih fokus, bahkan mulai dari covernya kita explore. Jangan terburu-buru langsung membacakan semuanya gitu ya. Tapi kita explore lebih supaya anak itu tertarik. Kalau anak usia 3 sampai 6 tahun itu kan anaknya sudah mulai persiapan belajar membaca, persiapan membaca, belum belajar membaca. TK itu kan sebenarnya belum diajarkan membaca, baru persiapan. Ya kita mulai belajar mengenalkan dia, misalkan warna, dia ini warna apa, ini gambar apa, ini untuk apa, misalkan mandi, lebih ke interaksi kayak gitu. Kalau usia-usia ini dia sudah mulai belajarnya, tahap-tahapannya, buku-bukunya itu sudah mulai pokoknya semakin tambah usianya juga bukunya sudah mulai berubah gitu ya. Itu tahap-tahap persiapannya. Terus sebelum membacakan buku nih, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita bacakan buku, kita bacakan nih judulnya. Misalkan buku ini ya, Nabi Idris alaihissalam. Ini judulnya Nabi Idris alaihissalam deh, kayak gitu. Ini ada penulisnya nih, penulisnya namanya Ana Peduyana. Jadi buku ini ada yang menulis, ada yang bikin, keren ya. Dia bisa bikin buku kayak gitu, bisa berikan inspirasi ya kepada anak. Lalu dijelaskan juga ilustrator. Adik tahu nggak ilustrator itu apa? Ilustrator itu adalah orang yang menggambar buku. Wah dia keren banget bisa menggambar buku sekeren ini. Adik suka gambar kayak gitu. Jadi persiapannya ada interaksi dulu di depannya. Terus bisa juga kita sebutkan penerbitnya. Sehingga anak-anak nanti kenal penerbit, udah tahu ada profesi penulis buku, ada profesi ilustrator. Jadi baru begitu aja pengetahuannya udah banyak banget ya. Itulah aktivitas kegiatan membaca nyaring gitu. Terus kita juga perlu memilih waktu dan tempat yang nyaman buat anak ketika sebelum membacakan buku. Jangan pada saat bayi ngantuk gitu kita bacain buku. Ya kita saat, atau kalau memang udah sering dibacain buku, biasanya memang ada sih waktu dia tantrum gitu, yuk kita bacain buku, bisa tenang, ada. Tapi kalau yang belum terbiasa begitu, kita tunggu pada saat dia nyamannya aja gitu. Baik, Terus kemudian apa namanya juga menanggapi yang memberi kesempatan kepada teman-teman iya, yang ingin bertanya, boleh nanti dituliskan di kolom komentar, dituliskan nama iya, dan iya, iya. juga pertanyaan. Dan juga Mbak, apa namanya, kalau kita sebagai orang yang belajar nih Mbak, tadi sudah dijelaskan juga ya, mengenal dan juga tentunya memberikan atau mencari referensi yang pas di usianya dan juga dilakukan saat membaca. Nah, bagi kita nih Mbak yang masih single, seperti apa implementasiannya? Maksudnya Mbak, maaf Mas, putus-putus. Persiapan memilih buku. Referensi buku-buku ini kan sudah disebutkan dari memang banyaknya gambar-gambar. Untuk para bunda bisa langsung mengimplementasikan kepada putra-putrinya. Bagi kita yang masih single, gimana cara belajarnya itu, Mbak? Kita bisa dari sekarang atau nanti punya anak? Oh gitu ya.
bisa juga mulai dari sekarang lihat-lihat dulu nih buku-buku anak kayak gimana gitu. Nanti yang cocoknya seperti apa gitu Mbak Mila pas sudah menikah baru nih nabung-nabung untuk beli buku anak. Karena memang buku anak-anak itu cukup mahal ya. Karena memang buku anak beda sama buku orang dewasa. Apalagi kalau bayi itu bukunya memang cenderung lebih mahal. Dia harus kayak gini nih. Tebel. Ini namanya buku book ya, tebel walaupun digigit-gigit, diemut-emut, kena susu, tumpahan susu, tidak apa-apa, kayak gitu. Itu bisa dimulai apa ya, dipersiapkan saat setelah menikah atau kalau sekarang belum menikah ya kita lihat-lihat dulu buku-buku bayi itu kayak gimana sih buku-buku bayi anak. Nanti aku kalau udah punya anak aku mau beli yang kayak ini. Saya dulu seperti itu. Masya Allah. Jadi ya, waktu yang kita sediakan cukup terbatas dan juga sangat efektif insya Allah ya di terakhir. Boleh dong Mbak dikasih contoh seperti apa cara membaca nyaring itu gitu. Boleh deh beberapa dari buku. Kita di sini jadi Oke. audiensnya. Oke, kita cari buku yang ini aja ya. Buku ini aja ya, apa-apa ya. Ya. Atau buku yang ini. Banyak ya Mbak ya. Sebentar, buku saya yang mana ya? Oke deh, ini aja. Oke, contohnya kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan ini saya punya adik bayi ya, adik kecil gitu. Dek, yuk kita baca buku nih, gitu ya. Wah, bukunya bagus nih. Ini gambar apa, Dek? Coba kamu lihat. Ini kalau yang sudah bisa diajak komunikasi bisa kita tanyain seperti itu. Iya, ini air. Wah, ada ikan nih, ikan kecil banget. Ikan apa ya ini kira-kira ya? Ini ada berapa nih ikan? Terus kita bisa menambah wawasan. Iya, ikan itu tinggalnya di air deh, nggak ini makanya banyak ikan karena ini adalah lautan. Yuk kita baca bukunya yuk, suka nggak gitu. Judulnya adalah Nabi Musa alaihi salam. Ayo diulangi apa judulnya? Nabi Musa alaihi salam. Penulis buku ini adalah Vika Nurhidayanika. Ilustratornya adalah Joy Subarja. Adik udah tahu kan ilustrator itu apa? Iya, orang yang menggambar buku, orang yang suka menggambar namanya ilustrator. Nih dia yang menggambar-gambar ini adalah ilustrator. Kalau yang menulis buku ini adalah Vika Nurhidayani. Wah, keren ya mereka. Adik pengen nggak jadi penulis buku nanti kalau sudah besar? Seenak loh dek kalau kita bisa punya buku, punya karya buku bisa dibaca seluruh Indonesia. Wah, seru nggak? Orang akan mengenal kita. Siapa? Adik namanya siapa? Ya semua orang kenal nih orangnya semua karena dia penulis buku ini gitu. Oke langsung kita baca. Sebelum kita baca jangan lupa baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Musa adalah bayi. Nih, ketika kita membacakan buku itu kita memberikan kesan pada anak bahwa kita itu memang membaca buku, bukan mendongeng. Karena beda, mendongeng sama membaca buku tuh beda. Kalau mendongeng itu kan kita bercerita saja. Kalau membaca buku memang ada buku yang kita baca. Kalau read aloud tuh gitu. Jadi kita tetap harus menunjukkan bahwa ini aktivitas membaca, bukan aktivitas mendongeng. Musa, bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel. Wah, mana bayinya ya? Nggak kelihatan bayinya. Wah, ini semuanya pada seneng sekali adik bayi lahir. Namanya Musa. Dia adalah dari kalangan Bani Israel, dek. Oke, ini mungkin neneknya kali ya. Ini ayahnya, ini kakaknya. Oke, kita lanjutkan. Masa itu Fir'aun yang sedang bertahta bermimpi. Wah, di antara bayi laki-laki yang lahir di negerinya kelak ada yang akan menghancurkan kekuasaannya. Rupanya dia bermimpi
bermimpi nanti ada bayi laki-laki yang akan menghancurkannya. Wah, Firaun pasti takut sekali nih, Dek. Wah, siapa ya itu bayi laki-lakinya? Coba tebak, apakah Musa? Ah, serem banget. Oke, cukup Mbak, Masya Allah. Nah, ini dalam proses apa namanya membacakan itu kita harus antusias, Mbak ya. Iya, Antusias dan bener. kalau dalam prinsip ibu profesional hanya orang-orang yang bahagia yang mampu memberikan kebahagiaan gitu ya. Kebahagiaan. Masya Allah ya. Harus berantusias juga kalau kita sedang bahagia bersama anak-anak kita gitu. Mbak, ini ada satu pertanyaan, apakah boleh diajukan di sore hari ini? Boleh, masih ada waktunya ya? Nah, masih dari Mbak Ida Nursida 744. Beliau kemudian bertanya, referensi buku anak yang berkebutuhan khusus. Ya, seperti anak yang tuli begitu Mbak. Seperti apa Mbak? Anak yang berkebutuhan khusus ya. Saya kurang ini ya, tapi emang bisa. Kalau tuli ya mungkin dia lebih tereksplor gambarnya kali ya. Tapi memang bisa dibacain buku gitu. Walaupun itu tuli, bahkan tunawicara aja bisa dibacain buku gitu. Karena memang aktivitas membaca buku itu bukan untuk belajar membaca ya, lebih suka membaca. Makanya harus ekspresinya itu dikeluarkan. Tapi referensinya bukunya seperti apa? Mohon maaf, saya kurang tahu ini buku seperti apa itu. Gitu. Mudah-mudahan nanti live selanjutnya bisa kita menghadirkan ya Mbak Ida, bisa Mila hadirkan teman-teman dari praktisi di dunia tunawicara yang lain begitu ya, dan kita Mbak Hima kita juga semoga Mbak Ida sudah mempunyai kunci surga ya. Kalau saya kemudian dapat ilmu dari guru-guru saya, jika ada saudara atau putra putrinya yang ABK begitu ya, yang berkebutuhan khusus, berarti Allah pilih Mbak Ida dan keluarganya untuk kunci surga di keluarga-keluarga yang lain. Dan tentunya kami berbangga dengan Mbak Ida dan juga keluarga karena Mbak Ida sudah menjadi ibu yang membanggakan buat anak-anak. Anda sehat ya Bunda, Mbak Ida, dan juga salam kenal dari kami berdua ya, dari Ibu. Iya. Kalau belum ketemu bisa dibacain buku apa aja ya. Wah, Masya Allah. Mbak Ida dan juga teman-teman semua, terkhusus ke Mbak Hima, terima kasih banyak sudah berbagi di sore hari ini. Iya. Di sore hari ini tidak terkekang oleh waktu ya, mudah-mudahan di Alhamdulillah. 2-3 juga depan insya Allah kita akan coba live kembali membahas tema tentang read aloud ini Mbak ya, membaca nyari bagi kita gitu ya. Mari Mbak Ida, Mbak Hima, kita coba cukupkan di sore hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga kemudian mendoakan Mbak Hima semoga sehat selalu dan tetap Amin. semangat apa namanya ya, sampai ke Provinsi Lampung ya. Amin amin. Juga atas kebersamaannya. Mila tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.